Halo guys, balik lagi di channel HP Bay. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngebahas 6 alasan kenapa Sony Xperia 5 masih worth it banget buat dibeli dipakai di tahun 2023 atau bahkan sampai 2024 besok guys. Oke, ngomongin harganya dulu. Sony Xperia 5 ini kan HP flagship dari Sony. Untuk harganya Sony Xperia 5 sekarang memang stoknya bisa dibilang agak limit gitu, agak jarang guys. Tapi aku pantau-pantau di Shopee itu harganya mulai ada di 1 jutaan untuk kondisi yang paling bagus, paling aman, all provider istilahnya gitu, tembus 2 juta lebih guys. Ya kalau yang 1 jutaan itu kayak kondisi minus lah, kayak lecet, ada juga yang kena blokir email gitu, jaringan, intinya kayak gitu. Ya apa aja sih yang bakal kalian dapat, sampai aku bilang tuh ada 6 alasan kenapa HP ini masih worth it banget. Oke, kita mulai. Oke, alasan pertama adalah dari segi desain dan body. Ini menarik banget jelas ya. Modal beli HP mulai dari 1 jutaan, kalian bisa dapetin HP dengan desain yang masih sangat amat teramat premium banget. Ini feel flagshipnya masih kerasa banget dan HP-nya compact guys. Dan unik juga HP-nya panjang karena layarnya juga rasionya panjang, nanti kita bahas di bagian layar. Terus HP-nya juga ringan guys, 164 gram doang BTW untuk HP zaman sekarang. Beratnya rata-rata di 200 gram. Ini jadi enteng banget di tangan, nyaman banget guys, dan tipis juga. Terus kalau ngomongin desain anti mainstream, ini Sony banget tuh, kayak nggak pasaran guys, cakep banget dah. Bagian belakang ini dari kaca Corning Gorilla Glass 6, depan belakang ya guys ya. Framenya dari metal. Yang pasti ini masih kerasa banget feel premium, mewah dan elegannya guys. Build quality-nya juga karena bahannya itu nggak kaleng-kaleng, jadi bener-bener solid banget untuk pegangan, berasa mantep nih HP guys. Dan HP ini jangan lupa juga punya IP rating ya, IP68. Kalau beruntung ya masih bisa basah-basahan gitulah, meskipun gak ada garansi, kalau rusak ya tanggung sendiri gitu kan. Intinya dari segi desain sama body, HP ini modal cuman mulai dari 1 jutaan, menurut aku sih masih keren banget sih, masih wah gila sih. Oke, alasan yang kedua adalah dari segi kameranya. Gila sih, ini kameranya juga keren banget karena kita lihat nih dari setup lensanya aja udah 3 lensa tuh. Lensa utama, ultra wide, sama telefoto. Modal mulai 1 jutaan dari mana kita bisa dapetin kamera setupnya kayak gini? Yang ada HP zaman sekarang harga 2 jutaan atau 1 jutaan ya cuman perbanyak lensa gimmick doang, potret ama makro gitu kan. Di sini udah komplit. Ya hasil fotonya sih menurut aku masih oke banget lah di pencahayaan yang siang hari. Ketiga lensanya bener-bener main dan kepake banget. Ultra wide kepake banget, dapat angle lebar. Lensa normalnya juga oke, hasilnya tajam, warnanya akurat, natural, dan dynamic range juga luas. Telefotonya berguna banget buat kayak ngezoom 2 kali, hasilnya tetap tajam karena optical zoom. Jadi untuk pencahayaan yang cukup, yang aku bilang di sini hasil fotonya masih oke banget. Dan yang gilanya di bagian kamera adalah perekaman video guys. Ya dengan modal 1 jutaan atau 2 juta lebih dikit, kalian bisa dapetin perekaman video yang bisa tembus sampai 4K ya. Kamera belakangnya 4K dan 1080 60 fps juga ada, dan ketiga lensanya juga main buat ngerekam video. Oke guys, ini hasil video dari Sony Xperia 5 di resolusi 1080p 30 fps. Di sini memang resolusi paling aman ya buat rekam-rekam, gak gampang panas, sama stabilisasinya juga masih aktif. Soalnya kalau di 4K stabilisasinya nggak aktif guys. Di sini bisa pindah ke lensa telefoto buat zoom 2 kali. Nah, truknya jadi gede tuh. Terus ini normal lagi, cuman sayangnya kalau mau ke lensa ultra wide harus jeda dulu. Oke, dan ini hasil video ultra wide-nya. Jadi memang harus jeda dulu guys, nggak bisa langsung pindah-pindah lensa kayak Samsung ataupun iPhone gitu. Cuman pindahnya ke lensa telefoto aja. Di sini untuk ultra wide-nya hasilnya sih tetap masih ada stabilisasi dan gambarnya jadi lebar banget, daya tangkapnya udah mirip-mirip kamera action GoPro gitu kan. Dan ya ini sih masih bagus banget buat bikin video-video ala-ala action gitu ya guys. Kalian bisa lihat untuk hasil videonya dulu di lensa normal, ini hasilnya seperti ini.
Kalau dari segi warna yang pasti Sony mah natural banget ya, hampir mirip kayak aslinya, nggak aneh-aneh gambarnya. Bener-bener udah plek ketiplek kayak gini guys, kondisi aslinya kayak gini gitu. Fokusnya juga di sini aku bakal coba guys. Oke, untuk fokusnya sepertinya agak terganggu sedikit. Apakah ini gara-gara overheat? Oke, masih bisa sih sebenarnya fokusnya, cuman kayak begitu kenceng guys. Apa mungkin gara-gara mulai panas nih HP-nya? Masih oke lah ya fokusnya, meskipun nggak kenceng banget tapi jatuhnya kayak halus gitu malah. Set. Oke guys, ini hasil video dari Xperia 5 resolusi 1080p 30 fps kamera depan. Sorry banget di sini aku menghadap matahari jadi silo banget. Hasil videonya di sini masih bisa dilihat tuh kayak enak ya. Gambarnya stabil dan warnanya juga enak nih, kayak natural banget gitu. Stabilisasinya masih bagus, mikrofonnya juga oke guys, karena ada dua kan. Jadi buat ngevlog tangkapan suaranya juga bagus. Oke, selanjutnya alasan yang ketiga kenapa HP ini masih worth it banget buat dibeli adalah dari segi layar. Ya, seperti kalian lihat, layarnya aja dari tampilan ini udah keren banget ya. Rasionya panjang, 21:9 ya. Ini layar tuh panjang, bahkan bisa buat bikin layar belah tuh. Oke, jadi kita bisa nonton YouTube sambil WhatsAppan gitu, dual aplikasi berjalannya. Ini lebih lega guys, karena layarnya panjang kan. Rata-rata layar HP zaman sekarang tuh 19 atau 20:9. Ini 21. Ini kayak rasio film guys. Jadi buat nonton video-video film-film itu ini udah nggak ke crop itu guys, atau nggak ada bar hitamnya gitulah. Itu kalau ngomongin rasio layarnya doang, belum ngomongin kualitas layarnya. Layarnya sudah pakai panel OLED ukurannya 6,1 inch, resolusinya 1080p x 2520 pixel dan kerapatannya di 449 ppi. Buat main sosial media, buat main game, buat nonton film, pokoknya ini layarnya bener-bener udah enak banget. Tajam, view angle-nya dilihat dari serong-serong juga bagus, brightness-nya juga terang, warnanya juga pekat. Untuk perlindungan layar, HP ini sudah pakai Corning Gorilla Glass 6. Jadi udah keren banget nih layarnya, bener-bener guys. Aduh, worth it lah. Oke, alasan yang keempat kenapa HP ini masih worth it banget buat dibeli adalah dari segi speakernya. Pertama, HP ini sudah punya speaker stereo ya. Ada dua di bagian bawah sama di bagian atas nih. Ada dua, otomatis suaranya datang dari dua arah. Jadi enak, lebih balance gitu guys. Kalau ngomongin HP baru zaman sekarang model 1 atau 2 jutaan agak jarang guys, masih jarang yang speakernya stereo gitu. Dan adapun speakernya kualitasnya nggak sebagus ini. Ini benar-benar kualitasnya bagus banget sih. Aku udah ngerasain sendiri. Ini suaranya kayak berasa bulat, bassnya juga padat. Emang HP flagship nggak bisa bohong ya. Buat nonton film, buat dengerin musik, buat main sosial media doang, buat teleponan. Pokoknya speakernya udahlah, ini bener-bener worth it. Dan jangan lupa ini ada fitur tambahan yaitu dynamic vibration. Jadi kalau kita kayak dengerin musik tuh bisa ngaktifin fitur ini. Jadi nanti tuh ada sedikit getaran-getaran yang mengikuti alunan nada gitu atau irama gitu. Jadi agak sedikit deng 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 ngikutin tuh enak banget, dapetin feel dengerin musiknya itu jadi bertambah gitu guys. Serius. Ini bener-bener fitur yang menarik dan jarang kita dapetin di HP pada umumnya gitu. Apalagi cuman model 1 atau 2 jutaan. Ya nggak ada deh. Oke, alasan yang kelima kenapa HP ini masih worth it banget dibeli adalah dari segi performanya jelas. Ya, ini kan HP flagship dulunya jelas. Kalau dari segi performa nggak usah diragukan lagi. Pakai chipset Snapdragon 855 seri 800 nggak tuh, dan 855 ini masih bisa dikatakan di tahun sekarang tuh masih oke banget lah. Apalagi RAM-nya juga 6GB internal 128. Main sosial media mah udah aman banget, multitasking, jalanin aplikasi yang cukup banyak juga kayak nggak nge-lag.
buka tutup aplikasi lancar. Kalau buat main game juga oke, meskipun di sini aku bukan gamer banget, aku cuman main ML sama PUBG. Main ML grafis sudah tinggi dan itu performa lancar. Kalau main PUBG juga ini sudah ada sensor gyroscope, ini udah gila banget bagus, dan performa gamenya juga masih oke banget lah. Ini intinya buat main game bagus, masih kuat nih chipset, masih ngangkat banget lah buat main game-game yang berat sekalipun. Ya karena chipset flagship guys. Oke, alasan yang keenam, ini yang terakhir kenapa HP ini masih worth it buat dibeli adalah dari segi user interface, UI. Dan aku dapetin user interface tampilan antarmuka di Sony Xperia One ini tuh nyaman banget lah. Ini bener-bener udah bersih dari iklan, meskipun bloatware aplikasi limbah Jepangnya masih muncul, ini aplikasi-aplikasi Jepang, tapi masih bisa di uninstall guys. UI-nya berasa simple, enteng, ringan, ya mirip-mirip sama HP Samsung, terus Google Pixel, terus iPhone gitu ya. Intinya UI HP flagship lah. Untuk fiturnya juga nggak ketinggalan amat, meskipun HP ini keluaran lama. Mode gestur masih ada, terus tap-tapan juga masih bisa, dan HP ini juga masih punya NFC. Keren kan? Oke guys, dan mungkin segitu aja yang bisa aku sharing 6 alasan kenapa Sony Xperia 5 masih worth it banget buat dibeli dengan kisaran harga sekarang di 1 jutaan sampai 2 jutaan kecil gitulah. Jadi itu tuh kayak kerasa banget ya, kayak untung banget dengan model 1 atau 2 jutaan kecil bisa dapat kayak gitu. Tapi untuk lebih adilnya di next video aku akan bahas juga alasan HP ini gak worth it ya. Kebalikannya gitu, atau hal yang perlu dipertimbangkan sebelum beli HP ini. Tapi buat kalian yang mau sharing langsung suka duka atau keluh kesahnya atau opininya, pendapatnya dengan HP ini, semuanya tulis aja di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.